belajar tentang gaya gesek yang biasa disimbolkan dengan FG, di mana gaya gesek itu adalah gaya yang timbul akibat dua permukaan kasar bersentuhan. Misalnya di sini ada kita ambil sebuah benda, kita letakkan pada suatu lantai yang kasar. Kemudian benda ini diberi gaya sebesar F, maka antara benda dengan lantai akan timbul gaya gesek yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jika bendanya ditarik ke kanan, maka gaya gesek tentu arahnya nanti ke kiri, dan berlaku sebaliknya. Kemudian, gaya berat itu arahnya menuju pusat bumi, kita tuliskan W, dan gaya normal arahnya ke atas N. Dari sini kita lihatkan bahwa gaya gesek itu adalah koefisien gesek dikali gaya normal. Gaya normal ini telah kita bahas di hukum Newton yang ketiga, nanti videonya bisa disaksikan, linknya telah kita cantumkan di deskripsi. Kemudian kita lihat dari sini, gaya normal itu sama dengan W. W sama dengan M kali G, maka gaya gesek kita rumuskan dengan mu dikali M dikali G. Di mana mu itu ada dua. Ada mu S jika benda ini nanti dalam keadaan diam, atau kita katakan koefisien gesek statis. Dan ada mu K jika benda ini bergerak. Untuk mengetahui apakah dia diam atau bergerak, maka perlu kita uji. Untuk mengujinya nanti kita lihat. Jika F lebih kecil dari gaya gesek statis, jadi untuk mengujinya selalu kita gunakan yang statis. Jika F ini lebih kecil dari yang statis ini, berarti benda diam. Jika benda diam, maka F dikurang gaya gesek statis sama dengan 0. Berarti F itu sama dengan gaya gesek statis. Yang kedua, jika nanti F sama dengan gaya gesek statis, maka ini tepat akan bergerak. Tapi ini belum bergerak, masih dalam keadaan diam. Kemudian nanti kita lihat, jika F lebih besar dari gaya gesek statis, maka benda ini bergerak. Kalau bergerak berarti kita buat F dikurang gaya gesek kinetis. Ini telah berubah menjadi kinetis karena dia telah bergerak, sama dengan M dikali A. Jadi kita buatkan F itu sama dengan gaya gesek kinetis itu mu K dikali gaya normal, sama dengan M dikali A. Untuk lebih jelasnya kita lihat soal nomor 1. Di sini dikatakan benda dengan massa 10 kg berada di bidang mendatar kasar. Mu S-nya sama dengan 0,4 dan mu K-nya sama dengan 0,3. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Bila diberi gaya horizontal yang tetap sebesar 35 Newton, besarnya gaya gesek yang bekerja pada benda tersebut adalah, kita lihat pembahasannya, kita tuliskan dulu yang diketahui mu S-nya 0,40, mu K-nya 0,30. Kemudian F sama dengan 35 Newton. Dan masanya yang ini 10 kg. Kira-kira kalau kita buat ini dia bendanya, gaya ke kanan ini tadi F dan gaya ke kiri ini gaya gesek. Kita lihat di sini apakah benda ini bergerak atau diam, karena yang ditanya adalah besarnya gaya gesek. Kita lihat dulu berapa gaya gesek statis untuk mengujinya. Kita masukkan gaya gesek statis mu S dikali M kali G berarti sama dengan 0,40, itu mu S-nya. Masanya tadi 10 kg kita masukkan dan G 10. Hasilnya ini sama dengan 40 Newton. Gaya gesek statis 40 Newton, sedangkan gaya yang diberi 35 Newton. Berarti benda ini dalam keadaan diam, karena F lebih kecil dari gaya gesek statis. Karena dia lebih kecil, maka berlaku tadi dari persamaan F sama dengan gaya gesek statis. Artinya, jika gaya gesek statis di sini 40 Newton, sedangkan gaya yang diberi 35 Newton, maka dapat kita buatkan menjadi seperti ini. Gaya gesek statis harus sama dengan F sama dengan 35 Newton. Jadi yang kita gunakan yang 35 Newton, bukan yang 40 Newton. Diperhatikan, karena syaratnya F harus sama dengan gaya gesek statis. Jika gaya gesek statis lebih besar dari F, maka gaya gesek statis nanti hasilnya harus sama dengan yang F. Jadi jawabnya adalah yang D. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Dalam soal nomor 2 dikatakan, gambar di samping melukiskan benda bermassa 4 kg di atas lantai, ditarik oleh gaya 20 Newton dengan sudut alfa di mana sin alfa sama dengan 0,6.
Jika benda bergerak dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat, maka nilai koefisien gesek kinetik antara benda dan lantai adalah, kita lihat di sini pembahasannya. Kita tuliskan dulu yang diketahui, berarti masanya 4 kg, kemudian gayanya 20 Newton, dan sin alfa 0,6. Jika sin alfa 0,6, maka cos alfa itu 0,8. Kita uraikan gaya F ini terhadap mendatar. Berarti ini kita buatkan F cos alfa karena dia di samping sudut. Yang depan sudut adalah yang ini. Kemudian arah vertikal yang ini sama dengan ini sejajar di depan sudut. Maka kita buatkan yang ke atas ini F sin alfa. Kemudian gaya yang arahnya ke kiri ini gaya gesek. Ya, karena dikatakan dia kinetik, maka kita tulis gaya gesek kinetik. Gaya berat menuju pusat bumi, ini W, dan gaya normal itu ke atas. Oke, kita mulai dari gaya yang arah ke atas ini. Berarti bisa kita tulis ke atas ada 2, ada N, ada F sin alfa. Ke bawah ada W. Jadi, N ditambah F sin alfa sama dengan W. Kita pindahkan F sin alfa ke kanan, akan kita peroleh N sama dengan mg dikurang F sin alfa. Ini sama dengan M-nya 4, G-nya 10, F-nya tadi 20, sin alfa 0,6. Maka kita buat 40 dikurang 12, ini sama dengan 28 Newton. Gaya normalnya sudah kita peroleh. Selanjutnya kita ambil untuk gaya-gaya yang bekerja secara horizontal. Berarti F cos alfa dikurang gaya gesek kinetik sama dengan M dikali A. Oke, berarti bisa kita teruskan F cos alfa sama dengan koefisien gesek kinetik dikali gaya normal sama dengan M dikali A. Cos alfa tadi sama dengan 0,8, berarti 20 dikali 0,8 dikurang koefisien gesek kinetik dikali gaya normal tadi kita peroleh 28 sama dengan 4 dikali A-nya 0,5. 20 dikali 0,8 itu sama dengan 16. Dikurang koefisien gesek kinetis dikali 28 sama dengan 2. 16 dikurang 2 sama dengan 14. Jadi bisa kita tulis mu K dikali 28 sama dengan 14. Jadi mu K ini sama dengan 14 per 28 sama dengan 0,5. Kita peroleh koefisien gesek kinetiknya 0,5, berarti jawabnya adalah yang A. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.